بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'u qadir. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Selalu kita mensyukuri nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang terbesar. Dengan taufik dan hidayahnya kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, dan dengan hidayah dan taufiknya pula kita bisa membuktikan keimanan yang ada di dalam dada dengan amal saleh, amal yang nyata, amalan yang dengannya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunan-ampunan darinya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan keluarganya, para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan insyaallah masuk ke bab yang baru, bab ke-8, yaitu bab al-istiqamah. Bab istiqomah datang setelah bab tentang sikap yakin dan tawakal. Ya, yakin dan tawakal itu adalah hal yang menjadi kunci, ya, di antara hal yang menjadikan kunci untuk mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah memberikan yang terbaik untuk kita, bahwasanya Allah akan selalu membersamai kita, bahwasanya Allah akan selalu memberikan pertolongannya dan kemudahannya kepada kita semuanya. Maka kalau sudah seperti itu, hal yang kita butuhkan adalah untuk tetap konsisten di dalamnya, yang biasa dikenal dengan istilah al-istiqamah. Ya, babul istiqamah. Seperti biasa, penulis atau penyusun kitab Riyadhus Shalihin mengawali setiap awal babnya dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang mewakili, ya, pembahasan tentang bab yang dibahasnya. Karena sesungguhnya banyak ayat tentang istiqomah, perintah untuk istiqomah, tetapi penyusun yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih beberapa ayat saja yang bisa mewakili pembahasan bab ini. Ayat yang pertama disebutkan dalam surat Hud ayat 112. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Lengkapnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wahai Muhammad, tetaplah engkau pada jalan yang benar, istiqomahlah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'ak wa la tadghaw, dan juga jalannya orang-orang yang telah bertobat beserta kamu. Jangan juga kau melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia yaitu Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini secara harfiah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fastaqim, istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Yang memerintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik syariat. Sedangkan Nabi adalah pembawa syariat yang menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirt, wahai Muhammad,
ya, istiqomahlah engkau, tetaplah lurus, tetaplah di jalan yang lurus, terus, ya, teruslah seperti itu, sebagaimana Allah atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan juga kepada orang-orang yang bertobat, ya. Tetapi jangan sampai melampaui batas, la tatghaw, istiqomah dan jangan sampai melampaui batas dalam melakukan kebaikan, ya. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan apa pengertian dari istiqomah itu. Secara sederhana beliau mengatakan al-istiqamatu hiya an yathbutal insan ala syariatillah. Seseorang komitmen atau konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kama amarallah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dibatasi, ya, orang tetap berada di jalan yang lurus, di jalan ketaatan, yang itu standarnya harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Perintahnya begini, lakukan seperti ini, ya. Dan semuanya harus dikedepankan ikhlas sebelum itu. Jadi dalam melakukan amal kebaikan, apalagi khususnya dengan ibadah, ya, karena ada ibadah yang sifatnya tauqifi, yang harus saklek, ya, harus saklek, tidak boleh tidak, harus mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Misalnya masalah sholat, misalnya sholat miftahuha at-tuhur, diawali dengan apa? Kuncinya adalah dengan toharoh, bersuci. Wa tahliluha at-takbir, diawali dengan wa tahrimuha at-takbir, yakni diawali dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan nanti boleh penghalalannya, yaitu penutupnya harus dengan salam. Dan urutan sholat itu juga sudah ada rukun-rukunnya, mana dulu yang harus dilakukan, semuanya secara berurutan. Tidak boleh seseorang kemudian melakukan modifikasi di situ. Misalnya Allah memerintahkan hal yang menjadi rukun, perintah untuk sholat wajib itu adalah rukunnya adalah dengan berdiri, ya. Tentunya bagi yang mampu, ya, itu adalah hal yang harus dilakukan. Kalau dia mampu tapi tidak berdiri, dia tidak bisa melakukan sholat itu, tidak sah sholatnya. Berbeda kalau punya uzur. Sama dengan ketika orang diperintahkan untuk sholat tetapi untuk berdiri dengan sholat wajib dengan berdiri, tetapi dia sholatnya malah bersila, ya, nah kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda kalau sholat sunnah ada kelonggaran. Ketika ingin mengawalinya dengan duduk meskipun dia bisa, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tetapi lebih baik tentu yang berdiri. Kita bicara tentang sholat wajib, sudah ada rukun-rukun yang sudah ditentukan, tidak boleh dilanggar. Jadi istiqomah itu adalah ketika seseorang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-syariatnya sebagaimana yang diperintahkan dan dilandasi dengan keikhlasan. Dan ini biasa dikenal dengan syarat untuk diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yakni ikhlas dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat yang sering kita baca, surat Al-Kahfi, ya. Barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, hendaknya ia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah. Yang pertama, falyamal amalan salihah, para mufassir menjelaskan maksudnya adalah lakukan amalan yang saleh, amalan yang benar caranya, dan tidak ada pilihan kecuali dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diteladankan oleh beliau. Itulah yang biasa dikenal dengan istilah mutaba'atun nabi, yaitu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat juga harus persis. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di atas mimbarnya salat, sampai pindah di atas mimbarnya. Demi apa? Demi memperlihatkan ini loh caranya salat, diperlihatkan di hadapan para sahabat, ya, supaya betul-betul memahami bagaimana urutan salat dan bagaimana gerakan-gerakannya. Syarat yang berikutnya adalah ikhlas, yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan pernah menyekutukan Allah.
Ya, artinya adalah jangan sampai meniatkan, menduakan niat di situ, ya, punya niat yang lain selain untuk peribadatan kepada Allah. Niat ingin mendapatkan pujian misalnya, niat ingin pamer, niat ingin mendapatkan kedudukan dengan sholatnya, maka itu menjadi hal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengurangi banyak pahala di dalamnya. Nah, jadi itulah istiqomah. Kita melihat tadi ayat tadi, fastaqim kama umir, wahai Muhammad, konsistenlah engkau, istiqomahlah di jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepadamu. Lihat bagaimana Nabi diperintahkan untuk istiqomah, padahal Nabi tidak ada yang melebihi ketakwaan beliau, tidak ada yang bisa melebihi keimanan beliau. Beliau panutan kita nomor satu, orang paling mulia, paling bagus kualitas keimanan dan ketakwaannya, Nabi kita. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat saat itu, tanpa kesombongan saya mengatakan kepada kalian, inni akhsyakum lillah, ya, wa atqakum ilallah, atau kama qala, sungguh aku adalah orang yang paling takut. Tanpa kesombongan saya mengatakan ini kepada sahabatnya saat itu, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan ya, yang paling bertakwa daripada yang ada, ya, daripada kalian semuanya, tanpa kesombongan, ya, karena beliau adalah orang pilihan, ya, utusan Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihatlah Allah memerintahkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah engkau. Bagaimana dengan kita? Perintah ini sekilas tertuju untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada dalil yang tegas bahwasanya ayat ini hanya untuk beliau. Ketika tidak ada pembatasan seperti ini, berarti perintah untuk istiqomah untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Maka ayat ini juga berlaku untuk kita semuanya, agar untuk kita semuanya istiqomah, ya, istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah kemuliaan yang, ya, kemuliaan yang tinggi. Kemuliaan yang tinggi itu bukan didapatkan dengan ketenaran, dengan popularitas, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kesaktian, bukan, ya, tetapi keistiqomahan. Maka kita bisa melihat orang bisa atau diberikan rizki berupa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam keimanannya. Itulah yang sesungguhnya karomah itu di situ. Karomah itu bukan bicara tentang kesaktian, ya, tetapi ketika seorang diberikan keistimewaan untuk bisa tetap di jalan Allah, iman, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga perilakunya, menjaga sikapnya, maka itu adalah keistimewaan dari Allah. Karomah yang sesungguhnya yang seperti itu, ya, karomah yang sesungguhnya adalah seperti itu. Orang ketika diberikan keistiqomahan di jalan Allah, ya. Ya, karena kalau kita bicara tentang karomah, kalau diukur dengan kesaktian misalnya, apa yang membuat, apakah kesaktian itu menjamin seseorang masuk surga? Tidak ada jaminan dia masuk surga. Tetapi keistiqomahan itu adalah jelas-jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada nilai yang positif di dalamnya. Istiqomah, kemudian yang kedua harus sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi, yang diteladankan oleh Nabi, seperti dalam ayat yang tadi kita baca, ya, fastaqim kama umirta, ya, beristiqomahlah engkau seperti yang diperintahkan kepadamu. Ada batasannya di situ, tidak boleh asal-asalan. Saking semangatnya ibadah, akhirnya membuat ibadah baru dengan cara tidak mau keluar dari kamar, mengurung diri, menutup diri dengan sarungnya, ya, bergoyang-goyang di situ, mengharapkan ilham atau apa itu, ya, istilahnya, ya, yang mereka sebut dengan istilahnya berkholwat, tidak keluar-keluar dari kamar berhari-hari. Tidak pernah cara seperti itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya tidak pernah sama sekali melakukan itu, ya. Maka inilah hal yang harus kita pahami, bahwasanya istiqomah itu tetap ada aturannya, bahwasanya barometernya adalah, standarnya adalah apakah dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak, ya. Karena agama itu tidak pernah merepotkan, tidak pernah membuat umatnya atau hamba-hamba Allah itu merasa direpotkan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah agama Islam menyuruh ibadah saja 24 jam non-stop, tidak ada ceritanya. Setiap hari
lakukan begadang aja, ya, sholat malam aja dari isya sampai subuh. Tidak pernah ada perintah seperti ini, tidak pernah. Dan Nabi pun tidak pernah melakukan itu. Beliau hanya menghidupkan malam kapan? Ketika 10 malam Ramadan, 10 malam terakhir yang Ramadan itu saja, hari spesial. Hari spesial. Tapi di luar itu pernah Nabi semalam suntuk melakukan begadang, kemudian sholat malam dari ba'da isya sampai subuh, tidak pernah. Ya, tidak pernah melakukan hal itu. Jadi semuanya, ya, agama itu ada batasannya. Bagaimana beribadah itu tidak boleh berlebihan. Kalau orang yang suka seperti ini berlebihan itu biasanya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani orang paling semangat beribadah, tetapi sering melanggar. Nabinya tidak melakukan itu. Mereka berlebihan dalam beribadah. Ya, jadi makanya banyak ungkapan itu, kalau Nasrani itu semangat beribadah tetapi tidak berdasarkan ilmu. Tetapi kalau orang Yahudi ilmunya tinggi tapi tidak ada yang diamalkan. Ada perintah yang mereka katakan sami'na wa asaina, ya kami tahu itu perintah Allah, tapi kami tidak mau melakukannya. Itu orang-orang Yahudi. Kalau orang Nasrani berbeda, semangat ibadahnya sangat tinggi, tetapi dasar keilmuannya tidak kuat, ya. Dan ini pernah kita mendengar kisah yang sering kita dengar tentang Abu Darda dan Salman Al-Farisi, ya. Abu Darda semangat ibadahnya luar biasa. Siang puasa, malam qiyamul lail, memperpanjang qiyamul lail, ya, terus menerus sampai tidak memberikan haknya keluarganya, hak istrinya tidak seperti tidak ditunaikan seperti itu, sampai istrinya tidak berdandan sebagaimana perempuan atau wanita yang selayaknya menjadi istri, ya, seperti itu, pakaiannya acak-acakan. Sehingga saat itu Salman ketika masuk rumah melihat Ummu Darda seperti itu, maka Abu Darda berinisiatif ingin apa? Saya tak menginap saja, izin kepada Abu Darda. Abu Darda, kau adalah saudaraku. Maksudnya Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu adalah dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu minta izin, Abu Darda, izinkan saya nginep bersamamu di sini. Bahkan ketika awal datang, ketika disuguhi makanan, ya, Salman Al-Farisi menolak, saya tidak mau makan sebelum kau makan. Karena Salman Al-Farisi tahu dari Ummu Darda, ini saudaramu ini sudah tidak mau dengan dunia seperti itu, ya, sudah moh dengan dunia, fokus ke akhirat terus, sampai tidak memberikan hak keluarganya, ya, hak dirinya bahkan tidak ditunaikan. Maka saat itu Salman Al-Farisi memberikan pelajaran di situ, ya. Dengan waktu diberikan makanan, saya tidak mau makan sebelum kau makan. Akhirnya dia pun tidak berpuasa. Saat itu berpuasa Abu Darda. Kemudian ketika malam hari ketika tidur, ya, tiba-tiba setelah tidak lama kemudian Abu Darda bangun mau melakukan salat malam. Lalu dilarang oleh Salman Al-Farisi. Wahai Abu Darda, tidurlah. Tidurlah. Saya ingin kau tidur. Padahal dia mau salat malam. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu berlebihan dalam beribadah, sehingga akhirnya peristiwa ini membuat Abu Darda tidak nyaman, dan kemudian Abu Darda melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon, wahai Abu Darda, benar apa yang dilakukan oleh saudaramu ini, ya. Setiap jiwa, setiap diri itu memiliki hak, maka tunaikan haknya, ya. Setiap jiwa memiliki hak untuk istirahat, hak untuk diberi makan, termasuk keluargamu juga memiliki hak. Tunaikan haknya keluargamu, ya. Berikan perhatian kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada kerabatmu, ya. Jadi itulah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguh, ya, Allah memiliki hak atasmu. Wa li nafsika 'alaika haq, dan dirimu juga, untuk badanmu, ya, dirimu juga memiliki hak yang harus ditunaikan. Wali ahlika 'alaika haq, dan juga keluargamu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikanlah setiap yang memiliki haknya, berikan haknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqah Salman, ya. Betullah apa yang dikatakan oleh Salman. Jadi itu tadi perkataan dari Salman, nasihat dari Salman kepada Abu Darda. Sungguh Allah punya hak, harus kau tunaikan. Dirimu punya hak, keluargamu punya hak, maka tunaikanlah. Setiap apa yang memiliki hak, tunaikanlah.
Maka mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Ya. Iya betul yang dikatakan Salman itu betul wahai Abu Darda. Maka tidak ada di dalam agama kita kemudian memerintahkan kita untuk beribadah terus-menerus tanpa henti. Ya, sekali lagi itu tidak pernah ada. Ya. Perintahnya tadi istaqim kama umir, beristiqomalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ya. Sekali lagi istiqomah harus standarnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melakukan atau memiliki inisiatif ya atau inovasi masing-masing atau karya sendiri-sendiri. Ini saya mau beristiqomah di cara yang seperti ini saja, membuat acara yang atau kegiatan yang peribadatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu termasuk kegiatan berlebih-lebihan. Dulu ada sahabat yang mulia namanya Ibnu Mughaffal. Ya, saat itu mendapati anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasr abyad, ya, an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, buatkan untukku istana yang berwarna putih, ya, di surga nanti kalau aku masuk di dalamnya. Kemudian Ibnu Mughaffal menasihati anaknya, ya, wahai anakku, ya bunayya, ya, berdoa itu yang baik saja, artinya jangan berlebihan seperti itu kalau berdoa, ya. Minta saja yang global seperti yang disebutkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Salillahil jannah, mintalah untuk diberikan surga. Seperti doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tidak usah ditambah-tambahi. Ya Allah, berikan saya kalau masuk surga, buatkan saya istana putih di sebelah kanan pinggiran surga. Ya nanti sebelahnya sungai ya Allah ya. Supaya saya bisa mancing dan ini dan itu. Tidak boleh seperti itu ya. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Minta aja seperti yang dilakukan Nabi. Nabi mencukupkan dengan permintaan global, dan di dalam riwayat yang lain justru disebutkan dengan khusus surganya, minta surga yang firdaus, ya. Wa idza sa'altumuhu fas'alil firdausa. Kalau kau minta kepada Allah surga, langsung minta aja surganya yang firdaus, karena itu adalah surga yang tertinggi. Ausatuha, surga yang tertinggi itu. Derajat yang tertinggi. Karena surga itu derajatnya ada 100. Innalil jannati mi'atu darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajat atau tingkatan surga itu ada 100. Dan yang tertinggi adalah firdaus. Maka kalau kita berdoa Allahumma inni as'alukal jannah, di dalam hati kita menginginkan apa? Surga firdaus. Kita lihat bagaimana Allah kembali masalah ini. Agama Islam memperhatikan betul masalah istiqomah ini. Buktinya apa? Kita 17 kali minimal meminta kepada Allah, diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Di setiap waktu kita berdiri ketika membaca Al-Fatihah, apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hamba, bimbing hamba. Bimbing kami semuanya agar berada di jalan yang lurus, ya, di jalan yang lurus. Minimal 17 kali kita melakukan ini, ya, minimal 17 kali. Dan memang kata istiqomah itu memang tidak jauh dari kata mustaqim, dari satu akar yang sama, ya. Istiqomah, ya, dekat dengan istilah mustaqim. Istiqomah itu ajak, mustaqim itu lurus. Mustaqim itu kalau disebutkan para ulama, apa maksudnya siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Definisi jalan yang lurus minimal memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jalan itu jalan yang paling pendek, nggak jauh-jauh, jalannya pendek, ya, jalannya pendek, jalan yang terpendek. Syarat yang kedua, jalan itu adalah jalan yang tercepat untuk sampai kepada tujuan. Syarat berikutnya adalah tidak bengkok-bengkok, tidak ada belokan sama sekali, tidak ada kelokan sama sekali. Dan bisa ditambahkan juga di situ adalah itu adalah jalan yang termudah untuk mencapai kebahagiaan abadi. Itulah siratal mustaqim. Sekali lagi kalau kita bicara siratal mustaqim, ada beberapa syarat di situ. Yang pertama, itu jalan tidak ada jalannya paling pendek, jalan terpendek. Kemudian kalau dilewati itu adalah jalan yang tercepat untuk mencapai tujuan, dan itu adalah jalan yang termudah untuk mencapai tujuan.
karena tidak ada simpangan-simpangan di dalamnya, tidak ada belokan-belokan di dalamnya. Ya, itulah kaum muslimin rahimakumullah. Maka istiqomah tentu hal yang harus melekat pada diri seseorang ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Di seluruh aspek kehidupan dunia kita harus istiqomah di dalamnya, ya. Kita harus istiqomah, ya. Istiqomah dalam keimanan, dalam hati. Istiqomah dalam keteguhan keimanan. Istiqomah dalam membuktikan keimanan. Istiqomah mulai kegiatan bangun kita sampai tidur kita. Awal bangun kita istiqomah berdoa. Kemudian setelah itu kita masuk kamar mandi, kita berdoa juga, istiqomah di situ. Ketika keluar dari kamar mandi kita istiqomah berdoa di situ. Kemudian ketika pakai pakaian kita berdoa mengenakan pakaian. Ketika makan kita berdoa istiqomah dengannya. Ketika keluar dari rumah kita istiqomah berdoa, bertawakal kepada Allah. Gimana itu ketika bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal, ya, au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, jangan biarkan hamba tersesat atau menyesatkan orang lain atau bahkan disesatkan orang lain. Itu selalu kita minta istiqomah di situ. Ya, ketika mau qailulah, mau tidur siang sebentar, diawali dengan doa. Ya, tetap menjaga di waktu duhanya, tetap menjaga duhanya, menjaga rawatib-rawatibnya, sampai ketika pulang rumah masuk mengucapkan salam. Ya, ketika mencari nafkah tadi, mencari nafkah cari yang halal, istiqomah di dalamnya. Jadi istiqomah itu menyertai kehidupan manusia, ya, di seluruh aspek kehidupannya. Ya, itu makanya kita harus menjaga keistiqomahan di berbagai aspek kehidupan kita. Ya. Adapun perkataan salafus saleh dulu tentang istiqomah, orang punya pendapat masing-masing. Seperti Khulafaur Rasyidin punya pendapat sendiri-sendiri memaknai istiqomah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, mengatakan istiqomah itu alla tusyriku billah syai'an, tidak boleh sedikit pun menyekutukan Allah. Berarti ini istiqomah dalam keimanan, dalam akidah. Fokusnya di situ. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, pokoknya istiqomah dalam ketauhidan. Itulah yang diinginkan oleh Abu Bakar. Adapun Umar bin Khattab berbeda. Istiqomah itu adalah antastaqim 'alal amr, ya, wan nahyi. Engkau beristiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Utsman bin Affan berbeda. Beliau punya pendapat sendiri. Istiqomah itu adalah al-ikhlas bil a'mal lillahi ta'ala, mengikhlaskan seluruh perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, istiqomah mengatakan istiqomah itu adalah addu al-faraid, yaitu kita berfokus untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kaum muslimin, hendaknya kita selalu beristiqomah dalam seluruh amalan kita. Karena amalan ada beberapa, ya, ada amalan hati, ada amalan jasmani. Amalan hati harus istiqomah. Apa amalan hati yang istiqomah? Keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, sikap selalu takut kepada Allah, muraqabatullah. Ya. Semua ketakwaan yang ada di dalam hati, kesabaran, itu juga kita istiqomah di dalamnya. Istiqomah. Ya. Kemudian apalagi setelah amalan maka harus dibuktikan dengan lisan. Dan ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyebutkan dalam sabdanya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang itu tidak akan bisa konsisten, tidak akan bisa terjaga kecuali kalau hatinya istiqomah. Amalan hatinya istiqomah tadi itu. Selalu menjaga cintanya kepada Allah, selalu merasa takut kepada Allah dengan siksa yang diancamkan oleh Allah. Takut selalu. Ia selalu berharap dan bertawakal selalu kepada Allah. Dia selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Itu adalah konsisten amalan hati. Kalau sudah konsisten amalan hatinya, nanti akan melahirkan
keajekan dalam sisi apa? Keistiqomahan dalam lisannya. Hati baik maka nanti akan melahirkan keistiqomahan dalam lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yastaqimu qalbu hatta yastaqim lisanu. Dan nanti hati itu juga tidak bisa istiqomah kecuali juga diiringi dengan lisannya. Hati istiqomah, nanti lisan juga istiqomah. Harus dijaga lisannya. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala yadkhulul jannata rajulun la ya'man jaruhu biwa'iqihi. Ya. Dan tidak akan sulit masuk surga, ya. Tidak masuk surga seseorang yang membuat tetangganya tidak nyaman akibat ulahnya. Tidak boleh, ya. Hal yang bisa menahan seseorang itu tidak masuk surga adalah kalau membuat tetangga-tetangganya itu tidak nyaman dengan keberadaannya, karena mungkin tindakannya sering menyakiti secara lisan, pandangannya yang membuat tidak nyaman, dan seluruh gerak-geriknya. Maka jangan sampai seperti itu. Inilah bab istiqomah. Kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, ayat yang kedua tentang istiqomah. Beliau rahimahullah taala penyusun kitab ini menyebutkan surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ayatnya berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata dengan lisannya, rabbunallah, hanya Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atasnya, istiqomah dalam keimanan itu, dalam ketauhidan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, dan kemudian para malaikat membisiki kepada mereka, la takhafu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan pula kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan untuk kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, para malaikat kemudian berkata, kamilah yang nanti akan melindungi engkau, menjaga kalian di dunia dan di akhirat, atas perintah Allah, atas perintah Allah. Ya, jadi mereka, para malaikat mengatakan kepada orang-orang yang bertauhid, beristiqomah di dalamnya, kami nanti akan menjadi pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian juga nanti akan mendapatkan sesuatu yang kalian idam-idamkan, yang kalian inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tad'un, dan kau akan mendapati apapun yang kalian minta di dalam surga itu. Itu para malaikat mengatakan itu. Nuzulan min ghafurir rahim, dan itu semua adalah keberkahan atau hidangan, ya, untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun dan zat yang maha luas rahmatnya. Lihatlah di sini bagaimana Allah memuji orang-orang yang beriman dan istiqomah. Allah memuji, diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk pujian Allah terhadap orang-orang yang beriman dan istiqomah di atasnya, ya. Dengan memberikan kabar gembira, ya, tentu bagi siapa itu? Orang-orang yang imannya jujur, ya, jujur dalam keimanannya. Lihatlah tadi kita menyebutkan, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, para malaikat nanti akan datang, ya, turun untuk mereka, ya. Kapan itu? Ketika di dunia, di kehidupan dunia, kemudian ketika masa fase perpindahan dari dunia ke alam barzakh, nanti ketika di alam barzakh juga disambut oleh malaikat, ya. Kemudian nanti ketika dibangkitkan juga demikian, dunia akhirat malaikat nanti akan membersamainya. Itu kelebihan bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah di atasnya, ya. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan sekali, ya. Ketika di dunia, kalau orang beriman dan istiqomah, dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di hadapannya. Salah satunya yang membisiki adalah malaikat. Hal yang mungkin masih bisa merasakan rezeki ini adalah ketika orang di malam hari tidur pada Isya, ya, jam 8, jam 9, kemudian malam-malam dibangunkan, tidak ada alarm, tidak ada apa-apa, dibangunkan, tiba-tiba bangun, kemudian segera berwudu, kemudian segera sholat.
pastikan itu adalah salah satu bisikan dari malaikat. Itulah turun bagi orang-orang yang jujur keimanannya dan istiqomah. Beruntunglah, bersyukurlah orang yang dibangunkan di malam hari tapi tidak tidur lagi. Ya. Berat istiqomah itu berat, ya. Kalau orang bisa istiqomah, iman di atas iman, nanti Allah akan mudahkan. Kalau sampai hilang ini berarti kita perlu introspeksi diri, terutama untuk saya pribadi, ya. Ini adalah hal yang berat. Sudah mulai misalnya ketinggalan qiyamul lail, kebanyakan bangun sudah 5 menit sebelum subuh. Berarti ada yang tidak beres dengan keimanan kita. Ada yang kita tidak istiqomah di dalamnya. Ada yang luput dari kita sampai malaikat tidak memberikan pertolongannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu semua turun atas perintah Allah. Diturunkan kepada siapa? Untuk membersamai orang-orang yang beriman dan istiqomah di atasnya. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Di dunia akan diberikan kemudahan. Ketika sedih, kemudian diarahkan. Ketika ada problematika, langsung diarahkan untuk kembali kepada Allah, untuk segera bertobat, untuk evaluasi diri, segera mencari obat pelipur lara, yaitu kembali kepada Al-Quran. Orang kalau sedih, galau dan sebagainya, kemudian tiba-tiba langsung mengambil Al-Quran dan membacanya, itu rizki yang besar. Malaikat bersamanya. Ya, di antara ciri malaikat bersamanya itu seperti itu. Ya, itu adalah hal berupa rizki yang besar. Dalam kehidupan dunia akan diarahkan oleh malaikat, itu diarahkan, dibisiki oleh malaikat atas perintah Allah sebagai balasan langsung itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan istiqomah di atasnya. Ya, bukan itu kita selalu meminta kepada malaikat, bukan. Kita memintanya kepada Allah. Tetapi itu konsekuensi yang nyata, ya. Janji Allah, kalau orang beriman, Allah utus malaikat-malaikatnya untuk membersamai, untuk melindungi orang yang beriman dan istiqomah di dunia dan di akhirat. Sedangkan akhirat itu kehidupan yang panjang. Ya, lihatlah di sini disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Ini para mufassir menjelaskan terutama ketika masa-masa kematian seseorang. Ketika seorang yang beriman itu meninggal, hal yang membahagiakan pertama kali adalah ini. Malaikat datang, ya terutama ketika sakratul maut. Malaikat yang datang itu pertama malaikat dari yang berwajah putih, ya, bersinar. Banyak sekali malaikat kemudian ada di sekitar orang yang sakratul maut itu. Jumlah malaikatnya sangat banyak, maddal basar, sepanjang atau sejauh mata memandang. Barulah nanti turun malaikat maut, ya, malakul maut untuk mencabut nyawanya. Lihat, kebahagiaan itu semuanya ada di tangan, ada pada kisarannya dengan malaikat. Muamalah peristiwa yang berkaitan dengan malaikat. Pertama yang datang malaikat itu wajahnya bersinar. Mereka membawa kafan dari surga, wangi-wangian dari surga, ya, siap untuk melayani, siap untuk membersihkan, memandikannya, siap untuk mengkafaninya dengan kafan terbaik dari surga. Kemudian lihatlah bagaimana malakul maut ketika mencabut nyawanya tidak dicabut dengan keras, bahkan disuruh keluar dengan pelan. Ayatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau. Tidak ditarik, keluarlah engkau, disuruh keluar untuk mendapatkan ampunan, menyambut ampunan dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar yang sangat menyenangkan, ya, yang dialami oleh orang yang meninggal, orang yang beriman dan istiqomah di jalannya. Makanya ada ungkapan itu, kematian bagi orang yang beriman dan istiqomah di atasnya itu melebihi kebahagiaan Idul Fitri. Idul Fitri hari paling bahagia di dunia, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan kerabat, hari berbahagia, Id. Tetapi kematian di awal pertama itu adalah hal yang membahagiakan bagi orang yang beriman, karena dapat sambutan dari para malaikat, ya. Ketika sakratul maut diberikan perlakuan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika sudah didudukkan, ketika sudah dicabut nyawanya, kemudian segera diambil oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak tadi itu, ya, untuk dikafani, kemudian dibawa kemana? Dibawa ke langit untuk diberitahukan kepada penghuni langit. Sampai ke langit pertama, minta izin untuk untuk dibukakan pintunya, dan dibukakan dan bahkan disambut oleh malaikat yang di langit pertama. Ini siapa? Ruh yang bagus, ruh yang baik ini.
dan disebutkan nama terindahnya ketika di dunia. Senang sekali. Dan kemudian mereka pun saling memberitahukan, ini adalah hamba Allah yang baik. Kemudian ia pun membawa ke langit yang kedua, juga demikian. Di sepanjang jalan diberikan sambutan oleh malaikat-malaikat yang ada. Semuanya urusannya dengan malaikat ini. Sampai malaikat di langit kedua memberikan sambutan, membuka pintu langit kedua, diantar lagi ke langit ketiga, 4, 5, 6, 7, sampai di puncak dia katakan, ya, wahai para malaikat, catatlah amal ibadahku, amal ibadah hambaku ini di Illiyun, di surga yang tertinggi, tulis di sana. Sekarang kembalikan dia ke bumi. Karena dari sana aku menciptakan dan dari sana aku juga nanti mengembalikannya. Aku akan bangkitkan dari bumi, kembalikan ke sana. Ketika sudah kembali ke jasadnya, barulah diberikan pertanyaan oleh malaikat dan bisa menjawab dengan mudah. Singkat cerita seperti itu, dan kemudian diistirahatkan. Nam kanaumatil arus, istirahatlah engkau seperti istirahatnya pengantin. Maka itulah. Itu di kehidupan kematian seperti itu, ya. Para malaikat betul-betul memberikan ininya, sambutan yang luar biasa, ya, perlakuan yang luar biasa. Belum lagi nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya, dari alam barzakh, ya, ketika sudah hari pada waktu dunia itu kiamat, ya. Semua dalam keadaan porak-poranda, semua dalam keadaan menakutkan. Malaikat datang, ya. Malaikat datang membawa kabar gembira. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian dengan kesabaran kalian. La takhafu la tahzanu, tidak usah bersedih, tidak usah takut. Yang takut adalah orang-orang yang tidak beriman waktu dibangkitkan. Orang yang beriman yang istiqomah, semuanya kehidupannya diberikan kenikmatan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Mulai di dunia diarahkan ke jalan yang baik, ketika perpindahan ke alam barzah diberikan kemuliaan, ketika di alam barzah juga diberikan kemuliaan, ketika bahkan dibangkitkan oleh Allah diberikan kemuliaan. Perlakuan yang luar biasa dari para malaikat. Dan banyak malaikat yang mengatakan saat itu, ya, mengatakan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sudah siap-siap kalian masuk surga, ya. Itu adalah kabar yang sangat menyenangkan. Makanya tadi itu, ya, kematian bagi orang yang beriman dan beristiqomah itu adalah lebih besar kebahagiaannya dari Id, ya, dari hari perayaan, hari kemenangan, ya. Itu adalah kemenangan yang hakiki, ya, kemenangan yang hakiki yang dicapai oleh orang-orang yang beriman dan beristiqomah. Dan tentu kita melihat dari kisah ini, rentetan kisah yang sederhana yang singkat tadi ini, maka begitu besarnya peran malaikat, ya. Selalu kita maka berharap dan berdoa kepada Allah, ya, agar selalu kita diperkenankan agar kita hidup bersama. Sekitar kita adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti setiap kita memiliki qarin, ya. Ada yang dari bangsa syaitan, ada yang dari malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitana lammah bibni adam walil malak lammah. Sungguh syaitan punya bisikan bagi setiap manusia dan malaikat juga punya bisikan kepada manusia. Bedanya kalau setan itu selalu membisiki untuk berdusta, mendustakan agama dan berbuat kemaksiatan, sedangkan malaikat itu adalah selalu membisiki untuk ke arah kebaikan dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah dan berdoa, ya, agar kita bisa hidup dengan bersama dengan para malaikat. Apakah kita sudah banyak bukti malaikat itu menyertai manusia, memberikan pertolongan yang nyata? Bukankah dulu, ya, pada perang Badar, siapa yang memberikan pertolongan? Perang Badar bisa menang 300 lawan 1000. Allah utus malaikat-malaikatnya untuk membantu kaum muslimin, orang yang beriman dan istiqomah. Belum lagi di waktu di perang, yaitu yang Bani Quraidzah, ya, Bani Quraidzah, yaitu orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan saat itu, ya, melakukan pengkhianatan. Singkat cerita, ketika perang Allah juga memberikan pertolongan kepada mereka. Makanya dulu ada sosok yang namanya Hasan bin Thabit, adalah penyair Arab, ya. Jadi dulu di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik saking bencinya dengan Islam adalah menghujat Nabi, mencela Nabi dengan senandung syair-syair.
Jadi perang dengan syair. Maka kemudian ada sosok Hasan bin Thabit ini yang selalu konsisten istiqomah di jalan Allah, itu selalu berusaha untuk menepis lawan-lawan mereka dari orang-orang musyrik dan melindungi Nabi dengan syairnya. Maka lihatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, uhjul musyrikin, serang itu orang musyrik dengan syair-syairmu itu. Fa inna Jibril ma'ak, Jibril bersamamu. Berarti sesungguhnya para malaikat itu selalu membersamai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya bisa tetap istiqomah ya dalam keimanan, dalam amal saleh ya, sehingga hidup kita nanti selalu bersamai oleh utusan-utusan Allah dari golongan malaikatnya, makhluk terbaiknya ya, makhluk yang selalu cinta dengan orang-orang yang beriman ya, makhluk yang selalu mengharapkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas jalannya ya. Maka kita semoga bisa berada di atas keimanan dan keistiqomahan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.